Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, saya percaya hari ini kita semuanya penuh dengan sukacita dari Tuhan karena kita masih menikmati kehidupan ini dan juga Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita datang berbakti di rumahnya yang kudus saat ini. Kita sama-sama akan mengikuti ibadah untuk hari ini minggu keempat sesudah Paskah, yaitu Cantate, dan ini adalah artinya nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Dan sekaligus dirangkai dengan perayaan unduh-unduh. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita, sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembahnya. Demikian juga yang ada di rumah, sama-sama kita mempersiapkan diri. Dan kita akan memulai ibadah kita untuk saat ini dengan menyanyikan pujian bagi nama Tuhan dari NKB 1 ayat 1-3. Hai Kristen, nyanyilah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih-Nya kekal abadi. Bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kasih-Nya kekal abadi. Bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Kasih-Nya kekal abadi. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera kepada saudara juga. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Jemaat yang beribadah dari rumah, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh dipersekutukan kembali
Saudara-saudara yang mungkin mau untuk duduk di depan, masih ada beberapa bangku yang bisa untuk diisi. Kita bersyukur selain ibadah minggu, hari ini kita merayakan unduh-unduh suatu tanda syukur kepada Allah oleh karena pemeliharaannya melalui setiap usaha, pekerjaan, hasil bumi yang kita dapatkan untuk menjadi bahan makanan ataupun hal-hal lain untuk bertahan hidup. Biarlah kita menyatakan rasa syukur kita dengan penuh sukacita hari ini kepada Allah, pemelihara kehidupan kita. Firman yang mendasari ibadah kita minggu pagi ini terambil dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya, oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan NKB 7 ayat 1, 5, dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, karuna anak dara yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan puji-pujian kita dengan bermazmur. Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Mari kita membacanya dengan saling bersaut-sautan. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya Terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat. Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya,
dunia serta yang diam di dalamnya, Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama, di hadapan Tuhan. sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kini diberi kesempatan kepada kita untuk menundukkan diri, mengaku segala dosa pelanggaran kita dan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang berkenan menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Hari ini kami menundukkan diri di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa pelanggaran kami dan mohon belas kasihan. Kami mengaku Bapa bahwa belum sepenuhnya kami dapat menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terkadang kami mengabaikan setiap penyertaan dan peringatan Tuhan. Ketika Engkau menyatakan begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib, kami justru meremehkannya. Kami tidak memuji Engkau dengan nyanyian baru, tetapi sebaliknya kami memuji diri kami sendiri. Kami hidup di dalam berbagai kejahatan dunia. Bapa, kami sadar dengan dosa yang begitu banyak kami tidak layak untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, di minggu pagi yang indah ini kami menundukkan diri, memohon belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau berkenan mengampuni setiap kami yang berdosa ini, dan mengaruniakan kepada kami anugerah keselamatan, yang di dalamnya Tuhan kiranya menolong kami untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa atas karya penebusan dosa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Biarlah setiap kami yang percaya mengimani akan karya keselamatan itu dan berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mau bertobat, kepadanya diberikan anugerah pengampunan dosa yang didasarkan hanya karena kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Pengampunan dosa ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita, terambil dari Kolose 3 ayat 12-13 yang demikian bunyinya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kiranya kita dengan setia boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, 2, dan 4. Ajaib benar anugerah. Anugerah
cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa, Engkau telah melihat setiap kitab suci terbuka. Terlebih lagi Tuhan, kami telah membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran-Mu. Bapa sendiri kiranya berkenan berbicara atas kami. Biarlah keajaiban-keajaiban Tuhan boleh Engkau nyatakan melalui firman Tuhan yang akan kami terima pada minggu pagi ini. Tuhan kiranya menolong kami dengan segala hikmat, memberi kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, supaya kami bersungguh-sungguh di dalam mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu ini. Tutup bungkus kami semua, baik jemaat-Mu yang ada di gedung gereja maupun yang di rumah masing-masing. Biarlah kami semua boleh menerima berkat-Mu hari ini dengan sukacita dan sejahtera. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya Engkau urapi dan kuduskan. Melalui mulut hamba Engkau berkenan berbicara bagi kami semua. Berfirmanlah ya Allah Bapa, karena umat-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40 yang demikian firman Tuhan. Ketika ia, yaitu Yesus, dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-murid-Mu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selain perayaan unduh-unduh yang memang kita programkan di awal tahun ini, hari ini juga merupakan Minggu Cantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ada banyak perbuatan ajaib, perbuatan yang mengherankan yang Tuhan Allah lakukan di dalam kehidupan kita, sadar atau tidak. Beberapa waktu yang lalu setelah badai Seroja di NTT, terdengar kabar bahwa ternyata di sana muncul sumber air dan danau yang cukup luas, kira-kira 2 hektar dari lahan pertanian yang sebelumnya dipakai oleh masyarakat, sekarang menjadi danau yang airnya sangat jernih. Saudara, banyak orang yang mengatakan ini adalah berkat di balik musibah. Tetapi ini juga merupakan keajaiban yang Tuhan Allah nyatakan di sana. Ketika dulu kita tahu bahwa NTT itu suatu daerah yang cukup kering ya. Waktu saya ke Kupang, di mana-mana tuh paras atau batu putih, kering sekali dan sangat panas. Tetapi sekarang mereka menerima curahan air yang begitu melimpah. Orang Kupang bilang sumber air sudah dekat. Mereka tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan air. Saudara-saudara, Allah sungguh-sungguh sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang mungkin membuat kita berdecak kagum, yang membuat kita tidak bisa menganalisa dan memikirkan bagaimana hal itu terjadi. Di dalam Alkitab, kita banyak menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Beberapa di antaranya, 10 tulah yang diterima oleh bangsa Mesir ketika Allah mempersiapkan umatnya untuk keluar. Perbuatan ajaib selanjutnya, Allah membelah laut sehingga umat Israel bisa berjalan dengan selamat di tengah-tengah laut yang dalam. Allah melakukan banyak mujizat-mujizat, baik di padang gurun, di dalam kehidupan umat di perjanjian lama, juga di dalam perjanjian baru. Dan yang paling mengherankan, yang paling ajaib, yang paling membuat kita berdecak kagum adalah ketika Allah berkenan datang ke dunia sebagai manusia. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin Allah yang maha mulia, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kudus itu, Allah yang bertahta di dalam kerajaannya di surga, berkenan datang ke dunia, merendahkan dirinya, menjadi manusia. Bukankah ini sesuatu yang sangat ajaib yang boleh kita lihat dan kita rasakan dampaknya sampai sekarang? Dari kedatangan Allah ke dunia sebagai manusia ada tujuan ilahi yang memang sedang dirancang oleh Tuhan, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan saya dan saudara dari belenggu dosa. Sehingga ketika Ia datang menyatakan diri ke dunia bukan hanya sebagai raja yang berkuasa atas langit dan bumi, tetapi Ia juga datang sebagai penyelamat. Penyelamat yang memerdekakan, yang membebaskan kita dari hukuman dosa. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai sosok raja bukan untuk membinasakan suatu kaum, tetapi untuk menyelamatkan semua orang dari berbagai kalangan, miskin, kaya, baik ataupun jahat, yang rendah ataupun yang tinggi, yang rohani ataupun yang bukan rohani. Semua ditawarkan keselamatan oleh karena pengorbanan Kristus. Oleh karena perbuatan ajaib inilah, maka sudah seharusnya manusia menaikkan puji-pujian kepadanya. Sudah sepantasnya manusia menaikkan nyanyian baru. Oleh karena begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Allah lakukan, bukan hanya di dalam Alkitab yang kita baca, tetapi juga di dalam keseharian kita. Sampai sekarang kita menikmati banyak hal ajaib. Saudara-saudara, di dalam perikop yang kita baca hari ini, ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem sebagai Raja Penyelamat,
Dia datang dengan mengendarai atau menaiki seekor keledai. Ini suatu pemandangan yang tidak lazim. Biasanya kalau seorang raja itu datang dengan kuda atau menggunakan kereta kencana yang megah sebagai lambang kekuatan atau kekuasaan. Tetapi tidak dengan Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Memasuki kota Yerusalem, memasuki tempat umum di jalan yang biasa orang lewati, menunjukkan dirinya sebagai Raja Israel, Mesias yang dinantikan oleh karena nubuat yang sudah diberikan oleh Nabi Zakaria. Tetapi kedatangannya di dalam kesederhanaan. Simbolis menaiki keledai adalah simbol kesederhanaan. Yesus ingin menunjukkan bahwa kerajaannya bukan di dunia ini saja. Kerajaannya bukan yang nampak dilihat oleh mata. Ia memerintah bukan berdasarkan kekerasan atau paksaan. Dia datang bukan untuk berperang melawan darah dan daging. Tetapi kerajaannya bersifat rohani. Berperang melawan kekuatan kuasa dosa. Mengalahkan maut, menyelamatkan manusia. Sehingga dengan demikian kehadiran Kristus adalah dalam rangka membawa damai sejahtera. Saudara-saudara, Tuhan Yesus rela mengambil tempat yang paling rendah. Mengapa demikian? Karena disitulah kita berada. Manusia berdosa yang harusnya dihukum berada pada tempat yang terendah. Tetapi Yesus mengambil alih hukuman itu dengan cara mencurahkan darahnya di kayu salib. Sebagai bayaran atas hutang-hutang dosa kita. Sehingga kita bisa berdamai kembali dengan Allah. Saudara-saudara, ketika memasuki Yerusalem, ada dua kelompok orang yang memberi respon yang berbeda. Yang pertama kita melihat para murid, orang-orang yang percaya dan mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka memuji Yesus, menyanyi dengan nyanyian baru oleh karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Itu kelompok orang pertama. Lalu kelompok yang kedua itu ada orang-orang Farisi yang merasa terganggu mendengar orang-orang ini bernyanyi, memuji Yesus sedemikian rupa. Sehingga ia katakan kepada Tuhan Yesus, mintalah supaya murid-muridmu ini diam. Tegurlah mereka supaya mereka gak ribut bernyanyi. Tetapi apa yang Tuhan Yesus jawab di dalam ayat yang ke-40? Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Saudara-saudara, tidak ada satupun yang bisa menghentikan puji-pujian bagi Allah. Bahkan sesuatu yang ajaib akan terjadi ketika orang menghentikannya. Batu-batu ini akan bernyanyi. Akan ada banyak lagi orang yang memuji Tuhan ketika satu orang dihentikan untuk menaikkan pujian. Karena apa? Karena Allah senang dengan puji-pujian. Allah bertahta di atas puji-pujian. Lalu selanjutnya saudara-saudara kita melihat nyanyian pujian yang dinyanyikan oleh para murid di ayat 38 bukan suatu pujian atau ungkapan kata-kata yang biasa saja. Tetapi mengandung makna yang dalam. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja di dalam nama Tuhan. Merupakan sebuah pengakuan yang timbul dari hati terdalam bahwa Tuhan Yesus adalah raja. Dan di dalam pujian ini timbul juga kerinduan dari para murid untuk terus bernaung, untuk memohon perlindungan, untuk ada bersama-sama dengan dia. Jadi kerinduan yang besar dan pengakuan bahwa Yesus adalah Raja. Lalu selanjutnya, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara ingat, ini juga menjadi pujian malaikat ketika ketika menyambut kelahiran Tuhan Yesus ke dunia.
Dari sini kita melihat bahwa kehadiran Kristus, kedatangannya ke dunia membawa damai sejahtera. Tetapi untuk mencapai itu, Yesus harus melewati jalan yang berat, yakni melalui pengorbanan, mengorbankan dirinya. Tetapi pada akhirnya berujung pada kemuliaan. Dia dimuliakan oleh Allah. Dan setiap kita yang telah ditebus juga dimuliakan di dalam Dia. Saudara-saudara, bukankah ini suatu keajaiban, suatu perbuatan yang sangat mengherankan? Karena Tuhan sendiri mau datang ke dunia untuk membela kita, untuk menyelamatkan kita. Di tengah begitu banyaknya orang yang sibuk untuk membela Tuhannya, sekarang kita melihat bahwa Tuhan yang datang untuk membela kita. Tentu masih banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan, yang juga kita rasakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Khususnya di dalam situasi pandemi COVID-19. Mungkin ada orang yang mengalami keajaiban bahwa tempat berasnya tidak pernah habis. Mungkin ada orang yang menerima keajaiban sekalipun tidak mendapat gaji, tetapi masih bisa bertahan hidup. Mungkin dia mendapat keajaiban di dalam situasi yang sulit ini, keluarganya dipulihkan. Kalau kita coba untuk melihat dan renungkan kembali, ada banyak sekali perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan kerjakan. Bagaimana Tuhan memelihara kita, bagaimana Tuhan menjaga kita, bagaimana Tuhan menuntun kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Naikkanlah pujian, nyanyian baru, rasa syukur kita kepada Allah. Sebab Allah menyukai puji-pujian kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita merayakan unduh-unduh, persembahan syukur dari hasil panen. Saya menyadari bahwa sebagian besar dari kita berada di dalam situasi sulit. Mungkin ketika kita berbicara tentang panen, tidak banyak yang bisa kita petik. Tidak banyak yang bisa kita panen. Ketika kita bekerja atau berusaha di tempat yang tidak kita menanam secara fisik, mungkin juga tidak banyak yang kita peroleh. Tetapi dari semua itu Tuhan menyatakan keajaiban. Bagaimana Ia bisa mengeluarkan air di tanah yang kering. Bagaimana Ia bisa menumbuhkan tanaman di tanah yang tandus. Bagaimana Ia memberi hasil dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga sampai saat ini kita bisa bertahan. Mari kita memberi dengan sukacita. Kita nyatakan rasa syukur kita kepada Allah bukan dengan terpaksa. Sebab Tuhan tidak pernah terpaksa di dalam memberkati kita. Mari kita memberi yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Sidang jemaat, mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah dan di tempat masing-masing dalam bergabung dalam ibadah secara online, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin kita masing-masing. Baik, mari kita perhatikan warta jemaat kita minggu ini. Ibadah minggu kelima sesudah Paskah atau Rogate dan pembukaan bulan misi Pentakosta. Pada ibadah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 pada pukul 8 pagi. Ibadah akan dilayani dalam liturgi bahasa Indonesia secara online dan juga offline. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah online, bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah offline, jadi dapat mendaftarkan diri kepada ketua kelompok masing-masing karena kuota yang kita sediakan terbatas. Pelayanan kata kesasi dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 18 WITA di gedung gereja. Pelayanan konseling pranikah diadakan setiap hari Selasa dan Sabtu pada pukul 18 WITA di gedung gereja. Pelayanan ibadah rumah tangga secara online itu akan diadakan hari Jumat 7 Mei pada pukul 19.30 WITA. Pelayanan ibadah kaum senior akan diadakan pada hari Rabu 5 Mei pada pukul 17 WITA atau 5 sore secara online melalui aplikasi Zoom. Bulan misi Pentakosta, tema bulan misi Pentakosta yaitu menjadi gereja pembawa keadilan, dan subtemanya dengan kuasa Roh Kudus bertindaklah adil, jangkaulah yang lemah. Amsal 31 ayat 8 dan Sakaria 4 ayat 6. Pembukaan bulan misi Pentakosta akan diadakan pada hari Minggu 9 Mei. Itu akan dilakukan pembagian materi ibadah rumah tangga dan amplop pengosongan diri. Kemudian penutupan bulan misi Pentakosta akan dilakukan pada hari Minggu 23 Mei 2021. Kegiatan kerja bakti akan diadakan pada hari Sabtu 8 Mei pada pukul 16 WITA di gedung gereja. Kami mengharapkan kehadiran seluruh anggota jemaat dalam kerja bakti tersebut. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Seperti biasa, berita keuangan sudah di-share di dalam WA grup jemaat, jadi Bapak, Ibu, Saudara bisa perhatikan di sana. Demikian warta jemaat yang bisa disampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, kita akan melanjutkan ibadah dengan bersyafaat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang melakukan berbagai perbuatan-perbuatan mengherankan di dalam kehidupan kami. Syukur kepadamu ya Allah, Engkau selalu setia untuk mendampingi kami di dalam segala keadaan dan menyatakan kuasa-Mu yang begitu besar melalui keseharian kami menjalani hidup. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah yang boleh kami nikmati minggu pagi ini, baik jemaat-Mu di gedung gereja juga di rumah tangga masing-masing.
Tuhan selalu punya cara untuk membentuk hati kami, untuk membangun kerohanian kami. Biarlah ya Bapa kami melembutkan hati dan tunduk di bawah otoritas Allah, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami menaikkan syafaat. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah situasi sulit yang sedang terjadi saat ini Bapa, kami mohon Engkau melawat negeri kami, memulihkan, memberi kedamaian, kesejahteraan, menyatakan kuasa-Mu dan keajaiban-keajaiban-Mu di tengah negeri ini Bapa. Para pemimpin kami dari pusat hingga daerah, Tuhan penuhi mereka dengan roh hikmat, agar mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang berkenan menolong kami, menyelamatkan kami dari berbagai pergumulan kehidupan. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus untuk gereja Kristen Protestan di Bali, di dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapa, kami mengangkat gereja-Mu, mendoakan dan mendukung Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang memakai sehingga nama Tuhan boleh diberitakan di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan. Ya Tuhan Allah, demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu Efrata Buduk. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Di dalam situasi pandemi, sebagian besar kami lakukan secara online. Tuhan kiranya memberkati semuanya itu, supaya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Allah. Tuhan memberkati pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian dengan setia untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Baik para majelis, pengurus di kategorial dan bidang, pemandu pujian, pemain musik, guru sekolah minggu, tim atau panitia yang ada. Tuhan kiranya Engkau menolong dan memberkati kami dengan segala hikmat, agar setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Bapa berkenan di hadapan-Mu. Tuhan juga berkati seluruh umat-Mu yang dengan tekun boleh mendoakan dan mendukung pelayanan gereja Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam segala pergumulan mereka. Bapa, hari ini kami pun bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Gede Arya yang masih dirawat di rumah sakit. Komplikasi yang sakit yang dia terima Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjamah dan menyembuhkan. Sehingga dengan kuasa bilur-bilur-Mu saudara kami ini diselamatkan. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan, anak kami Monica sudah pulang dari rumah sakit dan dalam proses pemulihan. Juga rencana hari ini akan berangkat ke Jogja untuk kembali melanjutkan studinya dalam ujian profesi dokter. Tuhan, kami mohon Engkau juga mendampingi anak kami ini di dalam kasih dan penyertaan-Mu Tuhan yang sembuhkan. Kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang lain yang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Opa Marcel, Bapak Gede Priyatna, untuk Ibu Rai yang dalam pemulihan pasca kecelakaan, Ibu Gusti Rai, juga untuk Bapak Arsalius, untuk Bapak Made Armante. Tuhan, kami membawa mereka semua ke dalam tangan-Mu. Engkau jamah, Engkau sembuhkan sehingga dengan kuasa bilur-bilur-Mu mereka menerima kekuatan dan pengharapan yang selalu baru di dalam Tuhan, khususnya di dalam masa-masa sulit ketika mereka masih dalam situasi sakit. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang bergumul dalam perekonomian keluarga mereka. Kami mohon Bapa Engkau yang menolong, membukakan setiap tingkap-tingkap berkat dan mencukupkan kami dengan segala yang kami perlukan. Kami yakin Bapa, mujizat-Mu juga nyata di tengah zaman sekarang ini, bahwa Tuhan selalu punya cara untuk memelihara hidup kami. Hanya berikan kami keyakinan yang penuh hanya kepada Engkau Bapa, supaya kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pendidikan, pergaulan, anak-anak muda kami dalam pergumulan pasangan hidup. Kami yakin dan percaya Bapa Engkau menyediakan yang terbaik bagi mereka. Tuhan kiranya tetap menuntun di dalam kasih dan kemurahan-Mu.
Orang tua di dalam setiap tanggung jawab di keluarga, di masyarakat, dalam pelayanan. Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati agar kami boleh menunaikan setiap tanggung jawab kami dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Warga senior dalam segala keterbatasan dan kelemahan fisik mereka, Tuhan kiranya dampingi dan beri kekuatan iman secara rohani mereka terus bertumbuh. Sehingga dengan demikian mereka boleh menjadi teladan-teladan yang baik, yang juga akan mewarisi iman yang benar itu kepada anak cucunya. Bapa di surga, segala pergumulan-pergumulan lain yang Tuhan izinkan terjadi, kami bawa semua itu ke hadapan-Mu ya Bapa. Memohon biarlah Engkau berkenan menolong dan menguatkan kami. Di dalam situasi pandemi yang sulit ini Bapa, beri kami kesabaran, beri kami kepatuhan kepada setiap peraturan pemerintah. Beri kami pengharapan yang selalu baru di dalam Kristus. Saudara-saudara kami di India yang mengalami tsunami corona lanjutan, Tuhan juga kiranya menolong mereka. Segala keterbatasan mereka Tuhan kiranya tolong sempurnakan, supaya mereka juga menerima bantuan-bantuan untuk kelangsungan kehidupan mereka di dalam situasi sulit ini. Kami semua dunia ini kami mohon Tuhan yang pulihkan. Bapak, hari ini juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ni Gusti Ayu Prisquilla Iren, Igede Stephen Hananya Rimbagan, Pendeta Iketus Kanada, Ni Nyoman Tripena, Yosefina, Ni Wayan Narkin, Pedro Fa Tupamau, Mailan Margareta Sunata, Kade Abel Asaria, Imade Cornelius dan Naisa Elora Cahyanti. Juga jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan di dalam minggu ini Bapa. Kami bawa mereka dengan rasa syukur yang mereka terima itu kepadamu. Tuhan berkenan memberkati mereka dengan limpah-limpah dan menuntun mereka di dalam berbagai pergumulan yang dihadapi. Bapa di surga, jika kami akan melanjutkan ibadah dalam rasa syukur unduh-unduh hari ini Bapa, biarlah ini juga menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan seluruh pergumulan kami dan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan semua doa ini dan mengakhirinya dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengumpulkan rasa syukur kita karena kasih dan penyertaan Tuhan telah menyertai segala aktivitas kita, pekerjaan kita sepanjang minggu ini. Bagi sidang jemaat yang ikut hadir dalam ibadah offline ini, dipersilahkan untuk membawa persembahan unduh-unduhnya di tempat yang sudah disiapkan. Sidang jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada hari ini terdapat dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan NKB 208 ayat 1 sampai persembahan selesai diedarkan.
bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Setiap kali kita bertugas, setiap kali para majelis yang bertugas mengakhiri doanya dengan kata terpujilah nama Tuhan, dimohon jemaat menyaut dengan ucapan terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menaruh di tangan kami bahan makanan. Engkau telah menumbuhkan biji-bijian melalui para petani. Engkau memberi kemampuan untuk mengolahnya. Dan kami Tuhan dikenyangkan oleh pemberian-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sayuran ini juga berasal dari tangan-Mu ya Tuhan. Dengan sayuran Engkau menjaga kami agar kami sehat. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, tanpa air dari sumber ciptaan-Mu, kami akan binasa. Ajar kami menjaga kemurnian air pemberian-Mu, supaya bahaya, pencemaran lingkungan tidak mencelakakan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu lengkap dan melimpah ya Tuhan. Di dalam firman-Mu kami menerima ini, supaya tubuh, jiwa, dan roh kami hidup. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan semua pemberian Tuhan tadi, Engkau memampukan kami menghasilkan barang-barang yang melengkapi hidup kami. Engkau memberi akal budi untuk mengolah ciptaan-Mu. Ajar kami untuk tidak menyalahgunakan pemberian-Mu itu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, seperti pada ibadah minggu lainnya yang kami lakukan, kami juga membawa persembahan kami berupa uang sebagai tanda syukur kami kepadamu. Kuduskanlah persembahan kami ini semua, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 370, ayat 1 kita nyanyikan sebelum berkat, dan ayat yang ketiga kita nyanyikan setelah berkat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, pulanglah di dalam damai sejahtera. Di dalam sukacita dan syukur kita menikmati setiap keajaiban-keajaiban Tuhan. Arahkanlah hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana